Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Ainun Farida dan pengajar praktik Ibu Rismayanti. Saya Zulfania Slanga, calon guru penggerak Banggai Kepulauan Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Totikum. Hari ini kami akan melakukan pra-observasi bersama rekan saya. Saya Ibu Siti Fatimah, guru matematika di sekolah SMP Negeri 1. Ya, bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah luar biasa, agak deg-degan sudah sedikit. Kemarin sudah kita kompromi 2 orang, saya minta bantuan Ibu untuk membantu saya memenuhi tugas aksi nyata saya. Terima kasih, hari ini kita sudah berada di percakapan ini, pra-observasi sebelum masuk ke kelas. Baik, materi yang akan Ibu bawakan ini tentang apa? Materi yang akan saya bawakan tentang volume balok. Ya, volume balok bangun ruang ya, Bu ya. Bangun ruang tersebut. Oke, tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada anak-anak nanti ini tentang apa ya? Tujuan pembelajaran saya, siswa saya dapat memahami tentang volume, kubus dan balok. Kemudian mereka juga dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan volume, kubus dan balok. Oke, baik. Ibu, dalam mencapai tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang ingin Ibu capai pada anak-anak itu seperti apa? Ya, area yang ingin saya capai kepada anak-anak adalah mereka dapat mengembangkan numerasi pada anak didik saya yang memang selama ini sangat kurang. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kerjasama antar teman supaya mereka juga belajarnya bisa lebih maksimal. Oke, baik. Yang Ibu persiapkan untuk sebentar kita melakukan praktik pembelajaran di kelas. Ya, untuk persiapan saya di sini saya sudah menyiapkan RBP, kemudian LKPD, kemudian ada juga alat peraga saya bangun tubuh. Oke, baik. Ya, kemarin ini juga sudah saya lihat. Kemudian saya sudah sesuai, ada KSE-nya, ada juga pembelajaran diferensiasi konten, produk dan prosesnya terpenuhi semua. Mudah-mudahan sebentar kegiatannya kita berjalan lancar. Oke, baik. Untuk strategi yang sudah kira apa-apa saja itu? Ya, untuk strategi yang saya persiapkan, ini di sini saya menggunakan metode belajar discovery learning dan pada awal saya sebelum masuk di kelas saya sudah mengidentifikasi gaya belajar siswa saya. Mereka ada yang suka dengan belajar sistemnya visual dan juga yang audio. Nah, jadi di sini untuk mereka yang suka dengan cara visual saya menyiapkan LKPD berbentuk gambar. Kemudian untuk yang siswa saya yang lebih suka dengan cara audio, saya menyiapkan video YouTube tentang materi volume, kubus dan balok. Oke, berarti di sini alhamdulillah Ibu sudah memetakan kebutuhan murid, sehingga Ibu dalam pemetaan itu Ibu mengidentifikasi terdapat anak-anak dengan 2 gaya belajar saja, yaitu audio dan visual. Untuk yang audionya Ibu memberikan tontonan berupa YouTube kepada mereka untuk menguatkan belajarnya mereka. Kemudian untuk yang visual Ibu memberikan LKPD berbentuk gambar dan tulisan seperti itu. Oke, baik Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin berupa kekhawatiran atau apa saja? Seperti kekhawatiran saya dalam melaksanakan pembelajaran ini, yang saya khawatirkan itu adalah
waktu yang tidak cukup. Kemudian dalam pembelajaran kelompok biasanya kan ada anak yang dalam kelompok itu ada yang aktif, ada juga yang tidak. Yang saya khawatirkan ini yang tidak, mereka tidak mau mencari tahu atau tidak mau aktif dalam kelompok. Iya, biasa memang karena keasikan, karena belajar kelompok kan biasanya asik begitu, kita tidak bisa mengontrol waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Kemudian juga memang mengantisipasi anak-anak yang kurang aktif dalam kelompok ini memang butuh effort yang agak lebih seperti itu ya. Kira-kira solusi apa yang bisa mengantisipasi kekhawatiran ibu tadi? Ya, solusi ini yang saya ambil untuk sekarang ini, saya mengambil video yang durasinya tidak terlalu panjang, yang sudah memenuhi inti dari materi yang akan saya capai. Kemudian saya lebih aktif lagi untuk memandu siswa saya dalam kelompok yang kurang aktif, kemudian supaya mereka mau berkolaborasi dengan teman-teman. Dan teman di kelompoknya yang sudah paham, saya pandu lagi untuk lebih mau menuntut teman-temannya yang mampu. Iya, durasi video dan memang sedikit sekali kita harus kontrol waktu. Biasanya pada saat kita mau memberikan mereka LKPD, mereka itu lama durasinya di situ. Memang itu harus ada manage waktu yang kita batasi seperti itu. Selesai tidak selesai harus dikumpul seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada kegiatan observasi selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, jadi sebelum kita belajar pagi hari ini, ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum dimulai, ibu kami punya hari ini ada yang sedih dari rumah atau sudah ceria, bahagia berangkat sekolah? Siapa yang bahagia mulai dari rumah sampai ke sekolah? Ayo katakan. Bahagia ini ada Lianda, Jihan, Naila dan teman-teman yang lain. Ini yang lain ada masalah? Sudiwan apa masalahnya? Tidak ada. Kalau yang lain tidak ada tangan. Bahagia atau lagi tadi pagi sempat bersedih mungkin karena kucingnya hilang atau apa? Tidak, semuanya senang hari ini? Ya, tapi coba berdiri dulu semua. Berdiri semua. Ya, tarik nafas. Ya, semua tarik nafas saya. Tarik nafas, kemudian buang. Ayo semua ini supaya kalian semangat lagi belajarnya. Ya, tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Oke, sudah siap? Sudah semangat? Semangat. Silakan duduk kembali. Ibu ambil ini ya. Siapa yang tidak ada? Hari ini siapa yang tidak ada? Aira. Aira kenapa? Apa aja ya? Masih izin. Kemudian siapa? Fahri. Itu saja? Sulis ada sulis? Bilang kamu. Oke, cuma itu ya. Ya. Ibu akan belajar tentang volume kubus dan balok. Kalau kemarin kan mencari luas permukaan kubus dan balok. Silakan buka bukunya.
di halaman berapa ya? Ya, di halaman 155. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah kalian bisa memahami cara menentukan volume kubus dan balok. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. Kemudian manfaat kita mempelajari materi ini sangat banyak sekali. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, yang punya kolam atau bak mandi. Bak mandi kalian kan pasti berbentuk kalau bukan kubus pasti balok. Misalnya ini kalau saya membuat atau mengisi airnya kira-kira berapa ya isinya. Nah, itu volume itu berkaitan dengan isi. Jadi nama lain atau nama sehari-harinya dari volume itu adalah isi, ya. Saya mau mengisi bak mandi itu kira-kira berapa liter isinya. Nah, kalian bisa menghitungnya kalau sudah mempelajari tentang volume kubus dan balok. Atau yang punya kolam berenang atau kolam ikan. Kira-kira air yang saya butuhkan nanti berapa supaya ikannya saya bisa berenang dengan bebas, dengan senang, ya. Kemudian apa lagi? Misalnya mau mengisi di dalam dos juga kan berbentuk kubus dan balok. Kalian bisa nanti mempelajarinya. Nah, dan balok. Jadi ini bangun apa? Coba ibu ingatkan kembali, ini bangun apa ini? Iya, bangun apa, balok atau kubus? Hah? Balok. Apa? Balok. Kalau yang ini apa namanya? Kalau yang ini? Kubus. Apa bedanya kubus dengan balok? Persegi panjang dan persegi. Apa yang persegi? Kubus. Jadi kalau kubus itu terbentuk dari bangun datar persegi. Jadi ini kubus. Berapa sisinya coba? Kamu hitung. Ada berapa? 1. Berapa Seril? Berapa tadi? Oh, Naila berapa? 6. Coba sisinya. 1 sisi bawah, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisinya kan kalau kubus. Dan dia terbentuk dari bangun persegi. Jangan dilupa. Ibu sudah kasih tahu kemarin. Kemudian ini lagi, ini juga kubus. Rusuknya ada berapa? Rusuknya yang mana kira-kira? Ini toh? Nah, ada berapa rusuknya kalau kubus? Coba hitung. Ada berapa? Ada 8. Jadi sudah tahu bedanya? Sudah. Nah, kalau sisi berarti yang ini ya, sisinya yang berbentuk persegi. Dan kalau rusuk berarti ini. Ya, ada 8. Sisinya kubus ada 6. Begitu juga dengan balok. Cuman kalau balok apa? Bangunnya berbentuk persegi panjang atau persegi juga ada, ya. Jadi ini persegi panjang. Sisinya juga sama seperti kubus. Jadi kalau di balok, sisinya yang sama itu ada dua-dua yang sama. Jadi sisi bawah dengan sisi atas sama besarnya. Kemudian sisi samping kiri dan kanan sama. Kemudian sisi depan dan sisi belakang itu sama. Jadi jangan sampai nanti kamu keliru. Oh, ibu sisi kiri dengan sisi depan dia sama. Padahal tidak sama. Ya kan? Di sini juga ada 6, kemudian rusuknya juga ada 6. Nah, kemarin kan kalian sudah mempelajari sampai di menentukan luas permukaan kubus dan balok. Nah, selanjutnya hari ini kan kita mempelajari tentang volume kubus dan balok. Minta semuanya memperhatikan video yang akan ditampilkan. Nanti kalian akan mendapatkan materinya di situ, diperhatikan baik-baik. Nanti akan ada tugas kelompok untuk kalian. Dan soalnya nanti mengacu pada materi yang ada di video, jadi perhatikan baik-baik ya. Selain yang ada di buku paket kalian, ada juga materi atau contoh yang dikasih di video nanti. Oke? Sekarang
untuk menghitung volume kubus yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuk ini disimbolkan dengan huruf R. Jadi rumusnya menjadi R dikali R dikali R. Atau boleh juga menjadi R pangkat 3. Di beberapa buku dan boleh jadi nanti di sekolah gurumu memberikan rumus yang lain. Rumus yang lainnya yaitu volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sisi sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64, yaitu sesuai dengan satuan panjang rusuk cm, maka satuan volumenya menjadi cm dengan kubus satuan. Pertama, kita harus tahu apa itu volume. Secara umum, volume adalah isi dari bangun ruang. Kata kuncinya isi. Oke? Nah, sekarang kita akan gambarkan dua buah bangun ruang. Yang pertama, kubus. Nah, kita akan isi kedua bangun ruang ini dengan kubus satuan. Kita akan hitung bersama berapakah jumlah kubus satuan yang dapat diisikan ke dalam bangun ruang masing-masing untuk menentukan volume. Yang pertama, kubus. Kita akan hitung bersama ya. Gunakan rumus untuk menentukan volumenya. Volume balok rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat berapa panjang dari balok ini. Kita hitung ya. Panjangnya 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya 4. Kita masukkan nilai P 4. Sudah? Ada yang belum paham? Sudah dipahami? Jadi kita sudah tahu di situ rumus dari volume kubus adalah R pangkat 3 atau boleh juga S pangkat 3. Jadi terserah kalian mau suka yang mana ya. Kemudian kalau untuk volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sudah bisa dipahami semua? Oke. Jadi selanjutnya ibu akan memberikan tugas untuk selesaikan dengan teman kelompoknya, didiskusikan, saling bertanya, saling memberitahu. Jangan ada yang satunya bekerja, yang lainnya cuma diam ya. Karena ini kerja kelompok, jadi harus bekerja sama. Kemudian nanti setelah diskusi kelompok, ibu akan minta perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Jadi dikerjakan baik-baik. Yang belum paham nanti boleh ditanyakan sama ibu atau dengan teman kelompoknya. Silakan diisi ya. Isi, jangan lupa diisi nama-nama kelompoknya. Kemudian dijawab apa yang ada di dalam LKPD-nya. Oke, silakan kerja dengan teman kelompoknya. Ayo, kelompoknya Sudiwan, namanya. Kemudian diulas, kemudian diisi apa yang tadi
rusuk. Ya, coba berapa panjang rusuknya? Semua berarti sudah tahu kalau rusuknya adalah 6. Di sini. Oh. Kan? Nah, ini satuannya. Ini cm. Jadi kalau bentuknya itu pakai kubik ya. Kalau luas pakai baru satuan. Silakan. Tapi dibantu ya. Berarti kubik satuannya saya panggil. Berapa? Berbagi. Sudah kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi siapa yang mau tampil mempresentasikan kelompok? Kelompok yang adil supaya adil ya. Karena di sini kelompok 4 jumlahnya lebih banyak. Ibu minta kesediaannya. Kelompok 4 boleh? Berdiri saja di situ. Berdiri saja di situ. Ibu, Ya. Oke. Sudah steril ya. Steril. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Penyelesaiannya adalah F sama dengan T dikali R dikali atau P panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 9 dikali 8 dikali 7. Hasilnya 504 cm tambah 3. Ya lanjut. Kelompok lain bagaimana? Ada yang berbeda? Kelompoknya Vicky berapa jawabannya? Iya 216 kan? Nah, bagaimana ini diperhatikan? Siapa yang beda? Ikramunya berapa? 424. Berapa? 704. Ini? Oh ini sama? Sana? Berarti dua kelompok ini yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Atau salah mengalihkan? Coba. Sekarang kita coba hitung bersama ya. Berapa tadi? Coba. Panjangnya berapa? 9. Lebarnya? Tingginya? 9 kali 8 berapa? 9 kali 8 72 kali 7 berapa? Ayo 204. Iya. 1 dan 3 ya. Kembalian lanjut nomor 3. Jawabannya tadi apa? Berapa? 30 cm. 30 cm atau 30 satuan? 30 bungkus satuan. Satuannya itu ya, dibagi kembali ya. Sama semua 30.
Kamu punya berapa? 27. Sarah punya? 30. Panjang tusuknya berapa? 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 bungkus satuan. Kamu punya berapa? Iya 27. Karena bisa Oke, jadi kembali ke tempat-tempat lagi untuk kelompok semua. Oke, terima kasih atas penampilannya atau presentasinya kelompok depan. Nah, sudah dipahami semua? Sudah paham semua? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Caranya mencari volume kubus? Sudah tahu? Rumusnya apa? Kalau volume kubus? Rumusnya volume kubus apa? R pangkat 3 atau S pangkat 3. Kalau volume balok apa? Rumusnya? Ya, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian jangan lupa satuannya disesuaikan dengan soal di situ ya. Apakah sentimeter, apakah kubus satuan, itu harus kalian tulis, jangan lupa ya. Oke, sudah paham semua? Tidak ada yang mau bertanya? Nah, sekarang ibu mau melihat sampai di mana kalian memahami. Silakan ambil kertasnya, tulis nama, ibu kasih soal. Ya. Satu nomor saja. Silakan kerja masing-masing ya, satu nomor saja. Bawahnya yang tadi. Oke, sudah selesai semua. Jawabannya sama dengan berapa? Jawabannya adalah 64.000. Ada yang benar tadi? Ada yang dapat 100 tadi. Perhatikan banyak yang dapat 100. Yang lainnya itu caranya sudah benar, hanya masalah cara mengalihkannya. Ya? Kemudian jangan lupa PR-nya ditulis, kemudian nanti dikumpul sebelum masuk pertemuan berikutnya. Oke, jadi sudah ditulis. Boleh langsung jawab itu. Pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian pelajari hari ini kira-kira bagaimana? Senang, apa menarik atau bagaimana pembelajaran hari ini? Perasaan Anda bagaimana? Senang dan menarik. Apa senangnya? Bekerja kelompok. Menariknya apa? Selain belajar di buku, kita juga bisa mencari materi di video YouTube tadi, ya kan? Ya, jadi ibu berharap yang lain yang belum mahir cara menghitungnya sampai di rumah belajar kembali ya. Jangan dilupa materi hari ini. Untuk materi berikutnya atau pertemuan selanjutnya kita belajar tentang volume
Risma, dan Dimas. Ya, jadi untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfani Eslanga, SPD GR, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banda Kepulauan, akan melakukan tahapan supervisi akademik yaitu pasca observasi. Di samping saya ada Ibu Siti Fatima SPD GR selaku guru matematika di SMP Negeri 1 Totikum, dan ada Ibu Rismayanti SPD GR selaku pengajar praktik saya yang mungkin nanti sebentar akan mengamati jalannya proses percakapan pasca observasi. Baiklah, kita langsung saja ya Bu ya. Bagaimana kabar hari ini Ibu Fatima? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya, tidak ada kendala apa-apa ya. Belum sibuk kan? Belum ada waktu yang terpakai untuk di kelas atau urusan lain. Kalau itu alhamdulillah sudah bisa diatasi semua. Kerjaan yang sebelumnya sudah dilaksanakan dan sekarang lagi santai. Oke, baik. Baik Ibu, kemarin kita sudah sama-sama melaksanakan tahapan supervisi akademik yaitu pra-observasi dan observasi. Kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan tahapan supervisi akademik lainnya juga yaitu pasca observasi seperti itu Bu. Kalau boleh saya tahu Bu, apa harapan Ibu Fatima pada percakapan kali ini? Ya, harapan saya pada diskusi kita kali ini saya bisa sharing tentang apa yang sudah saya lakukan di kelas pada saat saya mengajar, kemudian saya juga bisa berkolaborasi dengan Ibu apa saja yang akan saya buat dan apa yang akan saya perbaiki nanti. Ya, kita bisa bersharing-sharing apa yang kita berbagi hal-hal yang baik ya, hal praktik baik yang sudah Ibu pelajari, Ibu lakukan seperti itu. Baik, kemarin Ibu Fatima menyampaikan ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Ibu dan hal yang ingin Ibu perbaiki dari proses pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang keaktifan peserta didik dan pengaturan waktu agar sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu tentukan. Seperti itu Ibu ya. Kira-kira apakah solusi-solusi yang Ibu kemarin sudah rencanakan, yang sudah Ibu rencanakan terhadap kekhawatiran itu sudah terlaksana dengan baik? Ya, alhamdulillah waktu saya kemarin mengajar, kekhawatiran saya itu tentang waktu, kemudian keaktifan siswa saya, ternyata setelah saya lakukan itu waktu sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan, dan alhamdulillah mereka juga di saat proses pembelajaran aktif, sudah kelihatan oh ini sudah mulai dia bertanya, tidak ada lagi yang maksudnya lebih banyak diamnya, sudah tidak ada lagi. Jadi mereka sudah mau bertanya dan mau bergerak untuk mengerjakan soal atau latihan-latihan yang saya berikan. Jadi memang mereka sudah terlihat lebih aktif, Ya, mau berkontribusi atau menyumbangkan ide dalam menyelesaikan itu LKPD kemarin ya Bu, begitu. Oke, terkait dengan hal tersebut Ibu, bagaimana perasaannya Ibu setelah selesai melakukan proses pembelajaran? Perasaan saya setelah selesai melakukan proses pembelajaran, saya senang, kemudian saya lega. Semua proses yang saya sudah rancang, sudah susun di dalam MPP terlaksana dengan baik. Kemudian itu tadi yang saya khawatirkan, waktu sekitar waktu mengajar saya akan terpotong, takutnya tidak pas. Tidak pas, tapi ternyata sudah pas, dan antusias juga anak-anak untuk belajar saya dan saya puas sekali. Ya, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan juga sudah berjalan dengan baik, sudah tercapai. Kemarin itu kan ada 2 tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Pertama tentang memahami volume balon isi datar, yaitu balon kubus dengan balon. Itu juga saya lihat mereka sudah
paham, oh dari sini arahnya ya. Saya perlihatkan untuk video, kemudian dari alat peraga juga yang saya tampilkan mereka sudah paham. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu tentang masalah nyata yang berhubungan dengan bangun kudus dan balok. Setelah saya tampilkan video, kemudian ada LKPD juga yang saya berikan, mereka saya kasih soal, mereka bisa jawab. Alhamdulillah sudah tercapai. Ya, luar biasa sekali Ibu Fatimah ya. Tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai, dan berdasarkan hasil pengamatan saya, keaktifan peserta didik juga itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian pengaturannya, waktunya Ibu juga sudah cukup efisien sampai pada perencanaan yang Ibu sudah lakukan. Kemudian juga saya juga melihat Ibu memberikan bantuan atau scaffolding terhadap murid-murid Ibu yang memerlukan bantuan, itu sudah juga terlihat, dan saya cukup mengapresiasi luar biasa sekali terhadap proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Menurut Ibu Fatimah ini, kira-kira hal-hal baik atau praktik baik apa yang perlu Ibu pertahankan dari proses pembelajaran di tahapan observasi kemarin? Di sini hal baik yang ingin saya tetap pertahankan itu, kita seorang guru kan memang harus dari awal, kalau sebelum masuk kita harus datang RPP, kemudian apa dulu, metode apa yang cocok dengan materi yang akan kita bawakan, kemudian media apa, kemudian ini lagi yang saya dapatkan dari pra observasi dengan ibu, yang ingin saya tingkatkan lagi ini. Pada awalnya saya belum tahu apa itu tentang KSE, itu kan guru mungkin sudah melaksanakan, tapi belum secara terstruktur setiap siswa maunya ini. Selama ini kan kita cuma membuat secara umum saja, tapi setelah saya berbincang dengan ibu, kemarin kita saling bertukar pikiran, oh ternyata ini yang saya dapatkan ilmu baru lagi dari ibu. Itu yang ingin saya tingkatkan lagi. Saya membutuhkan asesmen awal dari siswa, misalnya apa kesiapan belajarnya, kemudian gaya belajar dan lingkungan belajarnya. Nah kemarin itu di siswa saya kan gaya belajarnya dua, mereka sukai visual dengan audio. Nah, setelah saya terapkan, oh ternyata maunya mereka seperti ini dalam perjalanan belajar. Kemudian lingkungan belajar, sebagian besar mereka maunya belajar berkelompok. Sudah saya terapkan juga dan alhamdulillah bagus. Jadi itu yang ingin Ibu pertahankan. Jadi mulai dari pembuatan RPP, jadi perencanaan itu memang harus dilakukan sebelum kita dengan baik, sebelum kita melakukan action langsung di lapangan. Kemudian menyiapkan metode, alat peraga, kemudian juga karena Ibu sudah memetakan kebutuhan murid kemarin, jadi itu sangat membantu sekali. Jadi ini hal-hal yang perlu kita tetapkan atau perlu dipertahankan seperti itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira Bu, ada hal-hal lain yang mungkin ingin Ibu tingkatkan ke depannya dalam proses pembelajarannya Ibu? Yang kemarin itu yang saya lihat pada saat proses berkelompok di KSE-nya, di situ saya lihat masih ada siswa yang kemudian ada juga yang tidak menghargai temannya, maunya oh saya saja yang mengerjakan sendiri supaya lebih cepat. Ini kan disitu saya tegur, oh jangan begitu, ajak temannya yang lain untuk berdiskusi supaya mereka juga tahu itu yang saling menghargai. Kemudian yang tadi itu tidak masih ada beberapa ya. Jadi ada dua yang ingin Ibu lebih tingkatkan terkait dengan penerapan pembelajaran sosial emosional terhadap murid itu sendiri ya. Berarti yang pertama yaitu keaktifan itu sendiri, kontribusi berarti dari anak-anak, dan kemudian yang kedua yaitu saling menghargai teman, berarti menerima pendapat orang lain seperti itu, berinteraksi secara sosial di antara murid seperti itu ya Bu. Oke, baik. Selama proses penerapan KSE yang Ibu lakukan, iya itu hambatan saya kan maksudnya sesuatu yang maksudnya mungkin baru bagi saya. Kemudian siswa juga kenapa harus saya buat begini kan, begitu. Jadi kalau dari saya mau nanti ke depannya saya belajar kembali, saya sama
ibu, tanya sama ibu, atau saya bisa mencari referensi dari media sosial. Kemudian saya juga mengajak siswa untuk meningkatkan kesadarannya agar pada saat belajar begitu jangan hanya maunya oh saya saja yang ini, begitu ya, harus saling menghargai, kolaborasi juga dengan teman, kerjasama dengan teman. Oke, berarti Ibu sudah menjelaskan hambatannya tadi dari siswa, kemudian Ibu juga semua menjelaskan bagaimana cara mengatasi mengatasi hambatan tersebut dengan cara Ibu harus menambah referensi dengan mencari referensi tentang KSE itu sendiri, kemudian berkolaborasi dengan saya juga dan teman-teman seperti itu ya Bu. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Nah, untuk rencana tersebut akan tetap saya lakukan pada pembelajaran saya berikutnya. Nah, ini yang berikutnya kan adalah volumetrisme dari pasien, itu akan saya tetap laksanakan. Itu Kesinambungan dan mereka juga terbiasa. ya, minggu-minggu ini sudah mau ujian. Ya, oke, baik. Apa saja harapan-harapan Ibu terhadap perubahan peserta didik pada penerapan KSE? Harapannya saya pada peserta didik, kesadaran mereka dalam menghargai sesama teman, kemudian keaktifan mereka, jangan nanti pada saat ada kerumunan saja di dalam kelas. Saya maunya mereka itu sadar tanpa harus kita ingatkan, dan dimanapun tempatnya harus tetap melakukan. Jadi inti inti dalam kelas atau nanti ada gurunya saja. Iya, jadi mereka secara mandiri sadar walaupun tanpa harus kita ingatkan, tapi mereka sudah tertanam dalam jiwa mereka bahwa ini harus harus berjalan sebagai mestinya, begitu ya. Yang bisa menjaga Ibu, mengingatkan Ibu untuk menjaga komitmen ini. Ya. Yang jelas yang bisa mengingatkan saya yang pertama pasti ibu kan menjawab saya, kemudian teman-teman guru lain, kemudian kepala sekolah, kemudian siswa saya juga pasti mengingatkan saya, ibu ini harus Iya, oke, baik Bu. Baiklah Bu, kita sudah hampir. Bolehkah Ibu menceritakan kembali, menyimpulkan kembali terkait apa saja yang hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan sampai hal-hal yang harus Ibu tingkatkan? ya. Jadi dari awal ya saya menyimpulkan dari kegiatan yang saya lakukan itu memang kita sebagai guru itu tadi ya harus menyiapkan RPP-nya, kemudian metodenya, medianya, kemudian kesiapan siswanya, itu memang kita harus ini sebagai itu hal-hal yang tetap saya pertahankan. Kemudian yang ingin saya tingkatkan di situ tentang KSE tadi, karena memang jujur saya juga baru sekarang, maksudnya ternyata ada sesuatu yang baru yang saya ambil dari ibu. Kemudian saya juga harus banyak belajar dari situ dan akan terus saya tingkatkan supaya saya bisa mengetahui apa yang siswa saya mau, sehingga materi yang saya bawakan mereka juga bisa menerimanya dengan baik. Kemudian kemarin saat saya melaksanakan pembelajaran itu saya merasa sangat senang, kemudian puas. Anak-anak juga saya tanya bagaimana perasaannya setelah belajar. Oh, itu saya senang sekali, saya bisa bertukar pendapat dengan teman-teman saya. Kemudian menariknya ibu selain memberikan kami bangun nyata atau medianya, ibu bisa memperlihatkan juga video. Jadi kita bisa belajar dari video dengan buku juga. Mereka berangkat. Itu yang saya dapat ambil dari kemarin pembelajaran itu. Saya senang, siswa saya juga senang karena apa yang ingin kita capai sudah tercapai sesuai kebutuhan. Oke, wah luar biasa sekali Bu. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Fatimah, saya juga mengambil pembelajaran pengalaman. Artinya di sini tidak ada yang saling menggurui, kita sama-sama belajar seperti itu ya Bu. Sebelum saya menutup percakapan kali ini Bu, boleh tidak Ibu mengungkapkan perasaannya Ibu selama kita diskusi hari ini? Ya. Kalau selama berdiskusi dengan Ibu Fani, saya merasa sangat senang karena kita kan bisa bertukar pendapat. Apa yang selama ini saya belum tahu, saya bisa dapatkan dari Ibu Fani juga sebagai Ibu Fani. Kalau perasaan saya sangat senang dan puas. Kalau dari sesi coaching ini bagaimana? Saya senang sekali karena apa yang saya kurang, Ibu bisa memberikan. Kita bisa sama-sama lega seperti itu ya, bisa bertukar pikiran. Alhamdulillah Bu Fatimah,
kita sudah di penghujung percakapan pasca observasi. Harapan kita bersama pada diskusi kali ini, apa yang telah Ibu Fatimah rencanakan itu bisa benar-benar langsung diterapkan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga siap untuk membantu Ibu ketika Ibu mau memerlukan bantuan saya. Kalau saya minta tolong jangan dibuka berikan. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, telah meluangkan waktu untuk sesi percakapan dari observasi dan pasca observasi. Luar biasa sekali. Semoga percakapan ini tidak berhenti di sini saja, tapi nanti ada kelanjutannya. Mungkin kiranya sampai di sini dulu tahapan supervisi akademik pasca observasi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.